Ibu, sebentar. PowerPoint-nya ditampilkan Mbak Nurul. Ya, ya, siap. Jika Oke. sudah siap menyampaikan ke kami, bisa dimulai. Oke, monggo.
kegiatan yang keempat, penerapan pembelajaran menggunakan data geospasial. Murid melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model PPL dengan sumber data digital apotek, yang di situ nanti mereka mengalami suatu permasalahan di wilayah sekitar Pekalongan. Jadi nanti misalkan ada permasalahan di Pekalongan atau daerah di kota Pekalongan. Ini kemarin memang sebelum kegiatan khususnya. Jadi karena di Pekalongan terkenal dengan lawan festival, saya angkat masalah itu dengan bantuan rasa yang saya ambil. Untuk tahapan yang kelima, ukur peningkatan konflik atau evaluasi isinya dilakukan tapi bagaimana kemampuan siswa setelah dilakukan pembelajaran. Dan solusinya yang terdapat penerapan pembelajaran menggunakan geospasial kebetulan kelas 12 tahun kebetulan aku yang membelanya, jadi saya datang 2 kali pertemuan. Dia di kegiatan yang kelima pun kita melakukan post test dan sejak awal bisa sampai pertemuan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua itu kita menggali kampus sudah selesai, kita pembahasannya di sini hasil LBMTS menunjukkan bahwa kelas 12 mampu sementara kelas 12 mampu 6. Data tersebut menggambarkan belum tentang pembelajaran berbasis data geospasial yang namanya setelah melakukan pembelajaran hasil tes menunjukkan peningkatan kapasitas kegiatan berbasis data dan di kelas 12 itu perbandingan hasil tes dan post test jadi mulai rata-rata kelas 12 dan 12 Karena untuk kesimpulannya dari organisasi upaya meningkatkan kualitas murid mengerti kemanfaatan data geospasial pada pembelajaran Februari di kelas 12 dan 12 tahun di satu kota Pekalongan, yaitu pengembangan data geospasial dan pembelajaran memampukan tidak kemaslahan dari wilayah sekitar. Karena aplikasi ini menjadi bentuk pembelajaran di industri dia dapat juga dasar masalah bersama Indonesia Emas 2024 melalui pembelajaran yang sangat mengenai. Rekomendasinya dengan pengelolaan data geospasial ini dapat diterapkan dari kelas 10 sehingga biasa untuk informasi yang tercakup pada data geospasial biasa dibaca menghasilkan pasti lalu dapat menggunakan informasi tersebut sehingga nanti dapat menggunakan berpikir sejak awal tersebut. Kemudian rekomendasi yang kedua soal berinformasi terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan geospasial sangat variatif berbasis masalah sehingga dapat belajar lebih kontekstual, interaktif dan relevan. Yang presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan dari Mbak Nurul Ifadah SPD. Pak Teguh siap? Oke, setelah ini Pak Teguh Wijanarko sekaligus mentor 2 orang memberikan masukannya dari MAN 1 Kota Pekalongan. Pak Teguh, monggo. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi yang terhormat ya, Bapak penguji dan juga Ibu yang jadi moderator ya saat ini ya. Saya di sini mewakili dari Pak Mimbar ini karena beliau memang masih ada kesibukan. Terkait optimalisasi yang dilakukan oleh Pak Novianto dan Bu Nurul ya, yang pertama ingin saya sampaikan adalah kami ucapkan terima kasih ya, baik dari pihak PKN atau BDK karena sudah memberikan kami guru-guru yang luar biasa, di mana guru-guru tersebut Pak Novianto dan Bu Nurul ya di madrasah kami ya walaupun masih baru tapi sudah kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan penting kami
seperti menjadi pembina, kemudian Bu Nurul juga menjadi pembina prestasi, karena dilihat dari eh, pengalaman beliau berdua ini yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Novianto dan Bu Nurul yang sudah komunikasi dengan kami secara baik, di mana kegiatan yang beliau lakukan di madrasah kami itu memang sesuatu yang menjadi PR kami. Karena di madrasah kami, khususnya yang dilakukan oleh Pak Novianto, itu di era sekarang ya memang motivasi-motivasi belajar atau semangat belajar itu sangat kurang, sehingga memang ketika Pak Novianto memberikan tema tentang motivasi, kami sangat mendukung, sehingga dari motivasi yang diberikan Pak Novianto yang saya yakin sudah berpengalaman, dilihat dari beliau juga disiplin, rapi, pasti yang dilihat awal oleh siswa itu sudah tertarik dan termotivasi dari beliaunya, apalagi ditambah dengan pembelajaran yang beliau lakukan. Nah, yang diharapkan dari motivasi itu murid-murid kami itu terinspirasi oleh beliau dan terinspirasi oleh program beliau yang juga melibatkan pihak luar ya untuk memberikan gambaran kepada siswa kami yang memang bervariasi. Baik itu ada yang IPA, IPS karena kami di madrasah itu ada yang reguler, ada yang boarding dan lain sebagainya. Itu motivasinya berbeda-beda tiap kelas. Jadi memang ada yang kelas boarding unggulan itu motivasinya tinggi, tapi yang di kelas reguler itu kadang rendah sehingga memang perlu adanya eh, penanganan khusus. Kemudian untuk Bu Nurul, ini saya juga terima kasih sudah membantu kami juga kemarin eh, dalam membimbing prestasi ya. Alhamdulillah kita lolos ke provinsi untuk eh, optimalisasi yang dilakukan ini sesuai dengan tujuan kami di mana memang di era sekarang itu literasi itu cenderung berkurang. Jadi ini sesuai sehingga kami berkoordinasi kemudian mendukung penuh yang dilakukan Bu Nurul untuk meningkatkan literasi. Karena di madrasah kami juga sekarang masih ada program-program literasi yang memang diterapkan dan ada tujuan ada jam tersendiri untuk literasi. Dan dari beliau-beliau ini luar biasa Bapak dalam pelaksanaannya, dalam koordinasi dengan kami dan alhamdulillah eh, bisa berjalan dengan baik. Semoga yang dilakukan oleh beliau Pak Novianto dan Bu Nurul ini bisa berkelanjutan, bisa menginspirasi guru lain sehingga pembelajaran di kami dan murid-murid di madrasah kami nantinya bisa mendapatkan ya pembelajaran yang lebih baik dan terinspirasi untuk meningkatkan motivasi sehingga nanti bisa berlanjut kuliah dan sebagainya. Seperti itu mungkin dari Baik, kami, Bu. nggih. Terima kasih atas testimoninya dan Hmm. dukungan penuhnya dari Pak Teguh Nggih, Wijanarko ya dari nggih, pihak madrasah. siap. Eh, Terima kasih dan mohon Hmm. titip dua orang guru Pak Siap. Adi Sucipto Ya, dan Bu Nurul Ifadah untuk diberi nggih, kesempatan mengembangkan diri. Baik, nggih, siap. untuk selanjutnya pencermatan dari Pak Junedi. Monggo Pak Dr. Junedi dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Pak Mentor yang telah memberikan penguatan. Tadi Mas Anies sudah ya, Mas Adi ya? Oke, sekarang Mbak Nurul Ifadah ya. Jangan jurusan geografi. Oke, baik. Coba saya itu membaca-baca, tapi belum paham ya tentang data apa itu Spasial. geospasial. Eh, Kalau geospasial itu itu apa? Media, metode. Terus di sini itu di kegiatan keempat, penerapan pembelajaran menggunakan data geospasial, tapi menggunakan pembelajaran model PBL. Ya, jadi eh, kegiatannya itu penerapan pembelajaran. Mau coba nanti jangan jelaskan dulu. Penerapannya dengan menggunakan data geospasial, tapi di dalamnya langkah-langkah kegiatannya itu menggunakan model PBL.
ini hubungannya gimana? Itu Mm-mm. ya informasi keuangan. Jadi contoh data spesial data spasial itu antaranya ada peta atau citra. Nah, kenapa menggunakan metode PBL? Karena data geospasial itu sebagai basis data untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada di wilayah kita. Jadi, data geospasial itu sebagai medianya. Yang dia untuk meningkatkan kemampuan analisis sistem. Jadi, dengan apa namanya dengan adanya data geospasial itu lebih terlihat gambarannya seperti ini. Karena ketika data langsung itu kan membutuhkan waktu, kemudian wilayahnya juga tidak disebar, jadi lebih luas kan. Ketika kami menggunakan peta atau citra itu sudah bisa mewakili ya wilayah sangat kecil, wilayah terdapat itu lumayan kayak kemudian bisa dilihat perubahannya. Jadi ada foto udara misalnya di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 itu sudah berubah seperti itu. Terus kalau PBL-nya? PBL-nya di analis wilayah analis permasalahan wilayah Pekalongan Sekmas. Jadi ketika saya mengambilnya waktu itu kelompok saya juga di kelompoknya ada kelompok di daerah Taman Longsor. Masalah kan kalau sendiri ada dataran rendah, di dataran tinggi. Tapi di dataran tinggi daerah Taman Longsor kita sajikan dengan bantuan peta, ada peta tukang hujan, ada peta kemarin, peta topografi. Jadi dengan data seperti itu, daerah yang dengan pemilikan lerengnya tinggi topografinya di daerah itu tapi ternyata memang masih berpengaruh kemudian rawan longsor. Kebetulan ada kejadian juga kemarin di daerah Pekalongan itu kan daerah dataran tinggi dan memang rawan longsor, longsornya lumayan besar lah dampaknya seperti itu. Jadi saya itu dia karena wilayahnya seperti ini jadi ada rawan bencana seperti itu. Jadi untuk ke analisis kemampuan analisis sistem ini. Oke, baik. Oke, kalau saya membaca, saya mencoba untuk menemukan ya data, benar enggak nanti coba. Data geospasial itu data yang memiliki referensi lokasi geografis di permukaan bumi. Betul? Baik dalam bentuk koordinat, lintang bujur maupun dalam wilayah administratif. Betul ya? Nah, tadi Mbak E mengatakan bahwa geospasial itu media. Betul, media. Oke. Sedangkan kalau PBL itu model. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika ini ada di tahap di kegiatan itu masuk geospasial, tapi di langkah kegiatan itu masuk PBL. Cara menerapkannya gimana? Oke, sekarang sudah saya nangkap. Nah, kira-kira penjenengan ketika melakukan pembelajaran dengan PBL ya di urutan yang keempat ini, itu penjenengan itu mengurutkan, kalau model itu kan sintak. Model urutannya pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau PBL itu mencari masalah dulu. Kira-kira geospasial itu di dalam model atau model di dalam media? Nah, sekarang tertangkap kan media itu di dalam model. Kalau seperti itu berarti besarannya itu model dulu. Terus di dalamnya masuk media. Kan model itu jadi maksudnya gini. Model itu kan kalau saya gambarkan itu kan ketika penjenengan mau ke Pekalongan itu lewat mana? Metodenya berarti saya nanti naik apa kan begitu kan, berarti jenengan menentukan jalan dulu baru metodenya nanti masuk di dalamnya kan begitu. Nah eh, makanya kan ini saya tanyakan karena jenengan antara metode dan model itu lebih luas metodenya, maaf, lebih luas medianya, mestinya kan model dulu di dalam model nanti ada media kan gitu mestinya. Ini di yang nomor 4 hanya redaksi saja. Di sini penerapan model menggunakan data, tapi di dalamnya langkah pembelajarannya melaksanakan kegiatan pembelajaran model. Kan gitu, Mbak? Oke. Ya. Terus tadi kalau tidak apa ya, coba sedikit jenengan praktekkan 2 menit saja, langsung ke poin.
jenengan pembelajaran dan geospasial itu seperti apa? 5 menit ya. Misalkan ini murid seperti apa? Saya ingin tahu. Iya, enggak apa-apa. Peer teaching. Ini anggap saja enggak ada. Nah, coba. Gimana kabarnya? Baik, semangat. Oke, hari ini nanti kita akan belajar menggunakan data geospasial ya. Tujuan belajarannya apa? Nanti supaya kalian lebih bisa meningkatkan kemampuan analisis kalian. Jadi nanti di sini disediakan ada beberapa data apa namanya citra yang kebetulan sudah saya print. Nanti silakan kalian diskusikan. Masing-masing kelompok nanti bisa berbeda-beda. Jadi ada kelompok yang nanti mendapatkan tentang permasalahan rawan banjir di Kota Pekalongan. Ada juga nanti yang mendapatkan permasalahan daerah rawan longsor di Kabupaten Pekalongan. Nanti dari data itu di situ sudah disediakan ada peta atau citra. Jadi masing-masing kelompok beda. Ada yang datanya tersedia citra, ada yang data yang tersedia dengan peta. Nanti kalian bisa lihat kondisi wilayah itu seperti apa. Nah, nanti silakan di LKPU-nya ada pertanyaan penyebabnya apa, terus dampaknya nanti seperti apa. Nah, menurut kalian dengan kondisi wilayah yang seperti itu, nanti apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari longsor, bukan menghindari, jadi memperkecil resiko bencana longsor ataupun bencana banjir karena memang wilayahnya daerah rawan dari sekitar atau kota tersebut. Oke, makasih. Jadi artinya data tadi citra tadi ya, data itu melihat oh ini di Pekalongan potensi banjir, di sana potensi longsor. Terus anak untuk menganalisis kan jenengan tadi ada analisis ya, di belakang itu ada analisis ya. Oke, jenengan ukur ya, artinya jenengan ukur tadi antara pretest dan posttest titik tekannya di apa? Di belakang ini kan ada, jenengan ada apa ya data. Kalau tidak salah ini ada data ya, data-data ini ada hasil pretest dan posttest. Itu yang diukur apanya? Mm-mm. Oh ya 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 ya. Oke. Data penduduk. Jadi nanti kita akan dengan penduduk itu apa? Apakah untuk mengetahui kualitas tenaga kerja, mengetahui jumlah saudara tenaga kerja seperti itu. Jadi nanti dari data itu tuh manfaatnya yang relevan apa? Terus kemudian misalkan ada gambar citra, gambar citra itu yang berpotensi untuk kegiatan penduduk yang bisa dijadikan bermanfaat. Karena kan tidak. Ya ya. Jadi istilahnya yang namanya geo itu nanti untuk menganalisis ya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu untuk menganalisis itu berarti nanti istilahnya kalau dalam deep learning sekarang ya deep learning atau pembelajaran mendalam yang pendekatan terbaru ini untuk mengukur kemampuan analisis itu pakai Solo. Tapi kalau untuk itu untuk siswanya, analisis hasilnya. Tapi kalau untuk gurunya itu menggunakan yang namanya pengalaman belajar. Kalau dulu namanya taksonomi Bloom, kan begitu. Jadi untuk mengukur kemampuan, karena tadi ada analisisnya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Hanya satu ya tadi catatan saya antara model dan metode yang terbalik ya. Ini monggo itu mau diperbaiki atau tidak monggo. Tapi yang jelas saya sudah menunjukkan bahwa sesuatu yang terbalik. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kaitannya penambahan jam. Oh ya, satu lagi. Kenapa ada penambahan jam itu? Caranya gimana? Nah, penambahan jamnya jam berapa? Di luar jam apa? Oh, ini benar ada beberapa. Harusnya Maksud saya, jenengan actionnya itu berapa kali setiap kelasnya? Tadi yang jenengan angkat kan di kelas 12J dan kelas 12L, tau? Ini setiap kelas kan 2 jam.
Berarti jenengan istilahnya nambahnya 2 kali ya. Artinya 2 minggu ya. 2 minggu maksudnya. Enggak, maksud saya misalkan ini minggu pertama berarti kan 2 jam. Minggu kedua berarti 2 jam. Berarti 4 jam ya. Dua-duanya begitu untuk kelas IJDC-nya. Terus ada tambah lagi 1 jam. Nah, jamnya siapa yang dipakai itu? Kok tidak sekalian 2 jam? Karena di Enggak, kan kalau berikut berarti 3 minggu loh. Jangan ngambil ini berapa minggu ini? Iya, oh enggak, kenapa kan setiap minggu kan 2 jam. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Sampai minggu ketiga. Ketiga, kan masih 2 jam. Kenapa yang dipakai hanya 1 jam? Oh, itu materi selanjutnya. Oke, baik. Ye, terima kasih. Ye, terima kasih. Ya, ye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih Pak Jun atas pencermatannya. Ya, oke. Matur nuwun Pak Teguh Wijanarko atas kehadirannya. J. Ya, selamat Mbak Nurul Ifadah dan Mas Adi Sucipto ya. Untuk selanjutnya peserta nomor 7.